guys, welcome back to GNP Twins Channel. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang bercerita tentang pengalaman terhappy kita jadi kembar. Jadi ikutin kita terus dan kita akan menceritakan pengalaman kita. Oke, udah. Oke, kita mulai. Jadi tanpa basa-basi, sejauh ini pengalaman terhappy jadi kembar itu dari kita kecil sampai saat ini itu terhappynya itu karena kemana-mana kita berdua. Jadi kalau kita mau ke mall misalkan, kita berdua, nonton juga berdua. Terus kalau mau lakukan kegiatan apa, contohnya setiap hari kan kita kalau bangun pagi kita selalu bersih-bersih rumah atau lakukan aktivitas kita selayaknya sebagai seorang wanita. Pasti wanita pekerjaannya itu pagi harus bangun tidur, pasti harus bersihkan rumah. Nah, kalau kita bersihkan rumah itu kayak kita kemana-mana berdua, bersihkan rumah sama-sama, seperti itu. Iya, karena guys, nyaman aja sih, bukan karena kita nggak bisa berpisah, tetapi karena memang kita rasa nyaman berdua seperti itu. Jadi yang terhappy-nya itu untuk bagi kita nih kembar, terhappy-nya itu salah satunya itu yang pertama adalah kita bisa kayak kemana-mana tuh bisa sama-sama berdua. Jadi enggak kayak misalnya sendiri sepi. Kan kalau kita sendiri tuh biasa jalan sendiri, pasti kita kayak merasa kesepian. Tapi kalau kita sih secara pribadi enggak usah minta teman-teman lain lah, kan ada kembar seperti itu. Tapi ini kan kita situasinya kembar nih guys. Kalau teman-teman pasti ya berbeda lah, pasti ajak teman-teman yang dipercaya seperti itu. Nah, yang kedua, kita bisa saling membantu. Nah, sejauh ini selama kita jadi kembar, yang terhappy juga adalah kita bisa saling membantu satu sama lain. Jadi misalnya kalau kita ke kampus, naik motor nih guys, jadi nanti kita targetin saling membantu. Nanti dia pergi ke kampus, nanti akunya pulangnya, seperti itu. Jadi kebetulan juga karena rumah kita kan jauh dari tempat kita bersekolah lagi, maksudnya jauh dari kampus kita. Jadi kita dari rumah itu naik motor dan perjalanannya itu cukup sejauh, dan sejam ada. Kalau kita pergi biasa kita yang bawa motor itu, kalau aku pergi maksudnya dari sini ke kampus itu aku yang bawa. Terus kalau misalnya dia yang mau pulang kan dari kampus ke rumah itu dia yang bawa gitu sih, supaya tidak capek. Karena yang namanya bawa motor pasti sangat capek, apalagi kalau kalian yang bekerja yang lumayan jauh tempat kalian kerja dengan rumah kalian, pasti sangat capek. Seperti itu sih. Seperti itu. Oke. Yang terhappy lagi yang ketiga adalah kalau ada apa-apa kita bisa curhat. Jadi ya untuk bagi kita ya secara pribadi juga misalnya kayak kita perempuan, pasti kalau ada masalah pasti kita mau curhat kayak gitu. Tapi biasa kan kalau kita nggak tertahankan gitu, kita curhat aja nih tanpa pikir apakah ini orang ini dipercaya atau tidak, orang ini bisa nggak jaga rahasia kita. Tapi ya kita wanita ya, pasti ya kita curhat aja tanpa pikir ya seperti apa risikonya, seperti itu ya. Tapi kita di sini kalau ada apa-apa kita aman. Jadi sebagai kembar nih kita aman, karena kalau kita curhat satu sama lain ya kayak sudah terpercaya banget lah guys. Jadi kayak enggak lah, kalau cerita sama kembaran kita pasti terjaga. Dan memang kami rasakan sampai saat ini kita kayak menjaga rahasia banget, seperti itu sih guys. Apalagi kan kalau kembar kan
pasti karakter kita tentu berbeda, jadi pasti kita juga punya teman yang berbeda. Jadi misalnya Suci punya teman pasti berbeda lah sesuai dengan karakternya, aku juga punya teman berbeda sesuai dengan karakterku. Iya, teman ya, teman sesuai dengan karakterku begitu. Jadi ini, jadi kalau misalkan aku ada masalah dengan temanku itu, pasti aku cerita ke dia, oh jadi dia begini, tapi bukan maksudnya menceritain orang itu, tidak, maksudnya menceritain masalah itu biar dapat solusinya begitu, bukan maksudnya oh ceritain dia yang jelek-jelek, enggak, tapi maksudnya curhat tentang bagaimana jalan keluar atau solusi dari masalah itu gitu. Keempat adalah kita bisa saling berbagi. Nah, ini paling penting nih, ini nih poin yang paling aku suka guys, saling berbagi. Karena apa? Biasa kalau misalnya kita kehabisan apapun, misalnya kayak make upan gitu, apapun lah, alat-alat make up habis gitu, bisa minta di dia kayak gitu. Jadi kan kalau teman-teman kan misalnya punya teman gitu, kalau mau minta kan kayak gengsi nggak enakan. Tapi karena kita kembar nih, jadi kayak ada keuntungannya satu sama lain lah, kayak nggak segan-segan gitu minta, kayak ambil aja gitu nanti pakai, seperti gitu sih guys. Jadi kayak maksudnya jadi kembar itu enak juga karena kita bisa saling berbagi. Seperti contoh tadi, contohnya juga kalau makanan, biasa kan kalau dari salah satu kembar kan pasti ada nafsu makannya berbeda. Contohnya aku lebih nafsu makannya lebih tinggi daripada dia, jadi biasa kalau aku makan kan sudah dibagi, oh ini kamu 2, ini 2. Jadi kalau aku mau, dia mengerti, oh ini ambil punya aku, ya aku ambil karena memang aku suka makan. Oke, next. Yang ini yang terakhir guys. Jadi yang terakhir adalah kalau marahan bisa kalau marahan kita bisa langsung maafkan. Ini juga perlu sih guys. Biasanya kan juga teman-teman yang punya teman lah, atau misalnya sahabat, teman, ya kadang-kadang misalnya kalau marahan pasti perlu berlarut-larut atau memendam ya. Tapi kalau kita secara pribadi kembar nih, memang kita juga seperti itu. Kita kadang pernah pukul, kita pernah kayak marahan, adu-adu mulut, tapi ya kita bisa memaafkan. Kayak saat kita sudah memaafkan gitu, kita jadi lupa kayak gitu. Jadi kita kayak tidak seperti ke teman-teman kita dengan kita ke kembaran kita kayak gitu. Jadi berbeda seperti itu. Kalau misalnya kita ke teman itu kan kita nggak tahu apakah kita yang menyimpan kepahitan atau teman-teman kita yang menyimpan kepahitan sama kita. Tapi bersyukurnya kita jadi kembar adalah ini juga poinnya. Kalau kita marahan, kita tidak pernah kayak memendam. Kita langsung memaafkan seperti itu. Dan memang selama ini ya kita kayak have fun aja. Kalau sudah memaafkan, oke, clear, maaf, seperti itu. Ya, kenapa kita bisa langsung memaafkan? Karena kita kan sudah tahu sifat masing-masing, kita sudah tahu karakter masing-masing. Jadi oh dia karakternya seperti ini, dipelajarin. Oh aku karakternya seperti ini, dia pelajarin. Jadi kita bisa saling langsung memaafkan. Kayak misalnya aku marah dengan dia, oh dia langsung berpikir, Uci langsung berpikir, kenapa setia marah sama aku ya, karena oh mungkin ada yang tidak dia suka begitu. Jadi dia langsung sadar akan kesalahannya, langsung minta maaf. Aku juga begitu, kalau aku tahu aku nyakitin hatinya dia, misalnya dia marah sama aku tiba-tiba tanpa aku tahu, oh aku langsung pikir di mana kesalahanku dan langsung minta maaf. Tapi ini juga berlaku buat kita semua, bukan hanya bagi kembar-kembar, tapi bagi saudara bersaudari yang ada di luar sana, bahwa bagaimanapun kita sebagai saudara, kita harus jadikan keluarga kita itu sebagai tempat yang dekat, saudara kita sebagai tempat yang dekat. Jangan kita malah justru menjatuhkan satu sama lain, jangan, tapi kita harus saling menjaga satu sama lain. Seperti itu sih. Jadi itu saja dulu pengalaman terhappy kita. Semoga pengalaman kita ini bisa jadi pembelajaran bagi
teman-teman di sana. Kita nggak tahu siapapun dimanapun yang menonton video kita, semoga kalian bisa menjadikan pengalaman kita ini menjadi berkat bagi ya, orang lain. kita menjadi Panutan buat kalian. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan ingat jangan lupa Like, comment, and subscribe.